Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dan sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema Dia yang mendahului langkahmu. Firman Tuhan saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 dan juga Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan. Kami tiba di hari ini dan sebelum kami akan beraktivitas, memulai segala kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dan kiranya Engkau akan menanamkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, mata manusia itu memiliki keterbatasan di dalam melihat objek yang bisa dijangkau sekitar 3-5 km saja apabila tanpa alat bantu. Hal itu pun tergantung dengan kondisi cahaya, ukuran objek, ataupun kesehatan mata. Misalnya ketika kita di laut lepas, maka jarak pandang hanya sekitar 3 km karena keterbatasan horizon. Benda-benda penerang dan juga yang berada jauh di atas sana bisa kita lihat karena mereka memiliki cahaya dan cahaya itu sampai di mata kita. Jadi pandangan mata manusia secara jasmani dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula bila kita berbicara tentang bagaimana dengan masa depan. Berapa jarak, situasi, ataupun keadaan yang mampu diprediksi oleh manusia. Jarak pandangnya ataupun jangkauannya pasti akan sangat terbatas. Apabila kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, perjalanan mereka yang cukup jauh pasti tidak akan mampu diprediksi apa yang akan ada di hadapan mereka, tantangan apa yang akan mereka hadapi di depan sana. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa Ia yang akan melangkah mendahului umat-Nya. Ia yang akan menyertai dan tidak membiarkan serta meninggalkan mereka untuk mencapai kehidupan di depan sana. Itu adalah janji Allah bagi mereka. Agar mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi patah hati ketika mereka akan melangkah kepada satu masa yang mereka belum ketahui di depan sana. Apabila kita melihat kemajuan teknologi,
Demikian juga anak-anak muda sekarang yang penuh dengan optimisme tinggi, kemungkinan mereka merasa bahwa kesuksesan itu sangat dekat. Namun ada juga beberapa anak-anak muda yang begitu merasa ketakutan atau cemas memikirkan masa depan. Demikian pula halnya para orang tua juga mencemaskan tentang masa depan anak-anak mereka. Cemas untuk karir, untuk pasangan hidup, untuk segala macam yang menjadi tujuan dan harapan. Apabila kita memperhatikan masa sekarang ini, tekanan pekerjaan, kemudian ketidakstabilan politik, persaingan-persaingan yang cukup ketat, demikian pula di dalam berbagai macam perubahan-perubahan yang begitu cepat, membuat masa depan itu terasa sangat menakutkan dan mencemaskan. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menjamin masa depan yang cerah. Misalnya berinvestasi, berupaya punya asuransi, atau menjalin koneksi, dan ada pula yang melibatkan upaya di luar nalar, yang kemudian bertanya kepada orang pintar tentang rezekinya, tentang jodohnya, tentang masa depannya, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa inginnya kita memastikan bagaimana masa depan itu sehingga dengan yakin untuk menuju ke sana dan mencoba untuk tidak menjadi takut dan cemas. Namun apakah itu dapat menjadi sebuah jaminan mutlak? Ilustrasi tentang keterbatasan mata manusia itu mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melihat seluruh masa depan. Tetapi firman Tuhan adalah pelita yang menjadi penuntun satu langkah ke langkah berikutnya. Janji kebenaran firman Allah mengatakan bahwa di dalam Dia ada rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Dan apabila anak-anaknya berjalan di dalam kehendak-Nya, maka janji itulah yang akan menenangkan hati. Bagi anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang berdoa, sedang bergumul tentang masa depan, apa yang harus dilakukan? Biarlah Tuhan melangkah, mendahului langkah di depan Dia, menyiapkan masa depan yang penuh harapan, dan berjalanlah di dalam rencana serta kehendak-Nya. Belajar menjadi tenang dalam segala situasi. Bekerja dengan sungguh-sungguh, namun dengan kedamaian hati, bukan dengan kebimbangan dan keraguan. Masa depan memang penuh tantangan, tetapi iman memberi kepastian bahwa Tuhan sudah ada di sana. Optimisme kaum muda masa kini harus dipadukan dengan pengharapan rohani, sehingga tidak hanya percaya dan mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi juga percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang baik bagi setiap anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, apabila pagi hari ini ada di antara para pendengar yang sedang memikirkan masa depan anak-anak, atau mungkin saat ini ada anak-anak muda yang sedang merasa cemas tentang kehidupan di masa depan. Izinkan Tuhan mendahului langkah, izinkan Tuhan untuk mengatur setiap perjalanan-perjalanan ke depan. Kita memang tidak perlu tahu seluruh jalan kehidupan sampai pada akhirnya, tetapi percayalah bahwa Allah menjadi terang yang akan menuntun sampai kepada tujuan. Amin. Bapa yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami, kiranya firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melangkah ke masa depan dengan tidak bimbang dan tidak ragu.
karena Engkau sudah ada di depan kami, mendahului langkah kami. Dan kiranya pada pagi hari ini, Engkau memberkati para pendengar di dalam segenap kehidupan dan di dalam segenap persoalan mereka. Berkati anak-anak muda yang sedang berjuang untuk meraih tujuan, dan juga jangan biarkan mereka berjalan di dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Gantikan semuanya itu dengan pengharapan bahwa Tuhan menjaga mereka, Tuhan memegang masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, kasih dan setia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.